Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manisi, Minggu 24 Januari 2021, Minggu biasa yang ketiga. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi pewarta kabar gembira kepada dunia. Kami mohon kepada-Mu, semoga melalui firman yang akan kami dengar, membantu kami untuk semakin mewartakan kebenaran, kejujuran, dan keadilan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di atas perahu bersama orang-orang upahnya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang saudara wartakan saat ini? Dunia semakin canggih. Berita atau kejadian yang terjadi di sebuah belahan dunia dengan cepat akan tersiar, entahkah melalui berita lewat kita membaca atau lewat televisi yang disiarkan secara langsung. Tentunya ini menjadi berita yang menggembirakan, karena dunia yang luas ini terasa semakin sempit, terhubung oleh berita-berita yang kita dengar dan peristiwa-peristiwa yang kita saksikan lewat televisi. Bahkan lebih canggih lagi ketika sekarang setiap orang dengan handphonenya, dia dapat menyaksikan secara langsung apa atau segala sesuatu yang terjadi di belahan dunia yang lain. Sekali lagi, ini adalah rahmat atau berkat Tuhan yang begitu istimewa untuk kita manusia. Tapi pagi hari ini saya mengajak Anda sekalian untuk bertanya secara jujur. Model berita apakah yang saya sampaikan kepada orang lain? Dengan lebih khusus lagi, Anda bertanya,
apakah yang saya wartakan adalah berita yang benar atau berita bohong atau hoaks? Dalam Injil hari ini, kita mendengar kisah panggilan para rasul yang pertama. Simon Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus. Tugas mereka adalah meneruskan apa yang diwartakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Yesus memberitakan Injil Allah. Dan Injil Allah adalah kabar gembira. Kabar gembira itu tidak hanya terwujud atau berwujud dalam kata-kata yang terucap oleh Yesus, tetapi juga lewat perbuatan-perbuatannya. Dan sesungguhnya Yesus adalah kabar gembira Allah itu bagi saudara dan saya. Tugas istimewa nan luhur inilah yang diteruskan kepada para rasul. Dalam bacaan yang pertama hari ini, Yunus pergi ke Niniwe untuk mewartakan pertobatan bagi masyarakat di sana. Dalam bacaan kedua, Paulus juga, dia dengan caranya, dia yang sebelumnya adalah Saulus, kini dia berubah menjadi Paulus. Dan dia mewartakan kabar gembira yakni Yesus kepada orang lain. Para rasul mengambil bagian dalam tugas pewartaan itu. Mereka meneruskan bahwa Yesus adalah kabar gembira Allah kepada dunia, kepada saudara dan saya. Karena itu menjadi pertanyaan refleksif bagi kita dewasa ini. Ketika saya menulis sesuatu di halaman Facebook, di wall saya, ketika saya mengirim pesan lewat gadget saya, ketika saya forward sebuah berita, pertanyaan penting yang hendaknya ditanyakan adalah, apakah yang saya buat ini, berita yang saya kirim ini adalah berita gembira, berita yang menyenangkan tentang kebenaran, kejujuran dan keadilan, ataukah kebohongan? Hari ini saya tegaskan kepada Anda sekalian, sama seperti Yesus adalah kabar gembira Bapa kepada saudara, maka jadikanlah dirimu, kata-katamu, perbuatanmu, kabar gembira Yesus kepada dunia. Anda pasti bisa melakukannya. Jangan pernah takut, Tuhan memberkatimu. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.